Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat kurva stress strain dari data hasil uji tarik yang sudah disediakan di sini. Pertama-tama, di sini diketahui spesimen diameternya yaitu 8 mm. Diameter ini kita pertama-tama ubah dulu ke dalam meter dengan cara diameter dibagi 1000. Kemudian enter. Selanjutnya diketahui juga spesimen length-nya yaitu 175 mm. Di sini kita konversikan dulu ke dalam cm dengan cara dibagi 10. Kemudian enter. Selanjutnya di sini ada juga jari-jari dan luas penampang. Untuk menentukan luas penampangnya yaitu dengan menggunakan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Karena di sini diketahuinya diameter, maka kita cari dulu jari-jarinya dengan cara diameter ini kita bagi dengan 2. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari luas penampang menggunakan rumus luas lingkaran yaitu I dikali R kuadrat. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan luas penampangnya. Selanjutnya kita akan mengkonversi load yang dari kilonewton menjadi newton. Caranya dengan load ini kita kali 1000. Kemudian enter. Dan di sini kita double klik. Selanjutnya kita akan mengkonversi panjang selisih pertambahan panjang ini yang dari asalnya milimeter ke sentimeter. Caranya dengan cara kita bagi dengan 10. Kemudian enter. Lalu kita double klik di sini. Sudah diketahui nilai load dan pertambahan panjangnya. Kemudian untuk mencari nilai strain-nya, kita akan menggunakan rumus pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Caranya ini tinggal kita bagi dengan ini. Kemudian beri tanda $, enter. Lalu kita double klik di sini. Sudah didapatkan data strain-nya, kemudian untuk mencari data stress-nya, kita akan membagi nilai load ini dengan luas penampang. Caranya nilai load kita bagi dengan luas penampangnya. Kemudian enter, dan kita double klik kembali di sini. Jika sudah didapatkan data stress strain-nya, kemudian kita akan membuat kurva dari kedua data ini. Kita blok dulu semua data stress strain-nya. Kemudian kita ke insert dan pilih yang scatter. Di sini kita sudah mendapatkan kurva stress strain dari data tersebut. Kemudian kita beri nama kurva stress strain. Lalu kita beri axis titles. Ini untuk stress dan yang ini untuk strain. Nah, dengan ini kita sudah mendapatkan satu buah kurva stress strain dari data hasil uji tarik tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan titik putus dan titik maksimum pada kurva stress strain yang sudah kita buat tadi. Titik putus merupakan titik akhir pada kurva stress strain. Di sini dapat kita lihat bahwa titik akhirnya itu ada pada di sini. Ini merupakan titik putus dari kurva stress strain tersebut. Kita copy datanya, masukkan ke sini.
untuk titik putus. Selanjutnya kita beri tanda di kurvanya dengan cara select data, kemudian tambah, beri nama titik putus. Untuk series X-nya ada di sini, titik yang ini. Untuk series Y-nya titik yang ini, kemudian oke. Nah, di sini ada yang berwarna orange, ini merupakan titik putus dari kurva straight line tersebut. Kemudian kita beri label, si nama, titik putus. Selanjutnya kita akan mencari titik maksimum. Titik maksimum ini merupakan titik tertinggi pada kurva straight line. Caranya kita dapat menggunakan max ini, kemudian pilih data pertama yaitu data dari strain. Setelah itu data keduanya data dari stress. Kalau sudah, tinggal kita enter dan didapatkan nilai maksimumnya segini. Kemudian kita cari dari data stress strain ini titik tersebut. Ini kita sudah menemukan titik maksimum dari kurva stress strain tersebut. Kemudian kita copy, kita pindahkan sini. Ini adalah titik maksimum dari kurva stress strain ini. Kemudian kita beri tanda di kurvanya dengan select data. Kemudian tambah, kita beri nama titik maksimum. Untuk series X-nya, kita pilih titik yang ini, dan series Y-nya, ambil, series Y-nya titik yang ini, kemudian oke. Nah, di sini sudah didapatkan titik maksimumnya yang berwarna abu-abu. Kemudian pada titik ini kita beri label, titik maksimum. Oke, kita sudah menentukan di mana letak titik putus dan titik maksimum dari kurva stress strain ini. Selanjutnya, saya akan menentukan nilai modulus Young. Nilai modulus Young ini merupakan kemiringan garis pada kurva yang berbentuk linear dari kurva stress strain ini. Caranya, pada kurva tersebut, kita lihat pada titik mana kurva ini mengalami bentuk linear. Di sini bisa dilihat pada titik dari 0,018 sampai ke 0,029 ini membentuk garis linear. Kita lihat dari data, kemudian kita lihat dari data kurva, dari data strain-nya, kita cari nilai 0,0,029 0,01803. 0,1803.
Dan di sini kita beri tanda dulu. Kemudian selanjutnya ada pada 0,02773. 0,02773 di sini. Kemudian area tadi kita beri tanda semua. Lalu untuk menentukan nilai modulus Young atau kemiringannya, kita buat kurva. Kita buat kurva. Kemudian kita atur kemudian untuk yang X-nya minimumnya di 0,018. Oke. Kemudian kita pilih. Di sini dapat dilihat nilai R-nya yaitu mendekati 1, sehingga dapat dibuktikan kalau kurva tersebut berbentuk linear. Lalu ini kita ubah. Oke, sudah. Kita beri nama dulu di sini stress. Ininya strain. Ini merupakan nilai kurva modulus Young. Jika sudah didapat kurvanya, maka nilai 11 ini merupakan nilai modulus Young-nya karena nilai tersebut merupakan gradien dari kurva linear pada kurva stress strain. Copy di sini. Maka sudah kita tentukan nilai modulus Young-nya. Selanjutnya di sini saya akan menentukan batas proporsional dan juga batas elastisitas. Batas proporsional ini dapat ditentukan dari data yang paling ujung dari kurva modulus Young ini. Yang terada di sini. Dapat kita lihat di datanya. Batas proporsionalnya itu ada di sini. Maka kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Selanjutnya, sudah didapat batas proporsionalnya, kita akan menentukan batas elastisitas. Batas elastisitas ini letaknya ada di bawah data proporsional. Nah, di sini letak batas elastisitasnya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Sudah, maka dengan ini kita sudah menentukan titik putus, titik maksimum, batas proporsional, batas elastisitas, dan juga nilai modulus Young dari kurva stress strain tersebut. Selanjutnya, pada kurva stress strain ini, kita akan menambahkan titik batas proporsional dan juga titik dari batas elastisitas. Yang pertama, kita tambahkan dulu titik batas proporsionalnya. Select data, kemudian tambah, beri nama batas proporsional. Untuk series X-nya, yaitu titik yang ini, dan untuk series Y-nya yang ini. Kemudian kita oke. Nah, sudah dapat dilihat di sini ada titik kuning. Titik ini merupakan batas proporsional dari kurva stress strain-nya. Kemudian kita beri label.
batas proporsional. Sudah. Kemudian untuk batas elastisitasnya, kita select data lagi, lalu tambah, beri nama batas elastisitas. Untuk series X-nya menggunakan yang ini, dan series Y-nya gunakan yang ini. Kemudian OK. Nah, di sini dapat dilihat ada titik yang warna biru. Titik yang biru ini merupakan batas elastisitas dari kurva stress strain ini. Letak dari batas elastisitas dan batas proporsional emang berdekatan. Kemudian kita beri label. Ini batas elastisitas. Nah, dengan itu kurva stress strain yang kita peroleh sudah lengkap memiliki keempat titiknya, yaitu titik putus, titik maksimum, batas proporsional, dan juga batas elastisitas. Selanjutnya di sini kita akan menentukan titik puluh. Titik puluh ini merupakan titik di mana suatu material mengalami transisi dari deformasi elastis ke deformasi plastik, yang berarti setelah melewati titik puluh, material tidak akan kembali ke bentuk asalnya meskipun tegangannya dihilangkan. Titik luluh ini dapat kita peroleh dengan menggunakan data strain dan stress 0,2% offset. Untuk mencari data strain 0,2% offset dengan cara data strain sebelumnya ditambah dengan 0,002. Nilai 0,002 ini diperoleh dari 0,2/100. Kita enter, kemudian kita tarik sampai ke batas datanya, sampai sini. Kemudian untuk nilai stres 0,2% offset, ini kita dapat menggunakan data stres yang sebelumnya. Kita copy datanya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Jika sudah, data tersebut kita tambahkan ke kurva stress strain ini. Select data, tambah, beri nama titik 10. Untuk series X-nya kita gunakan data yang strain 0,2% offset. Untuk series Y-nya kita menggunakan data stress 0,2% offset. Oke. Kemudian kita lihat pada kurva ini garis titik luluh tersebut tidak berpotongan dengan kurva sebelumnya, sehingga titik luluh tidak dapat ditentukan, karena titik luluh ini merupakan titik perpotongan dari garis ini, garis offset dengan kurva sebelumnya. Maka dari itu, kita akan perpanjang garis offsetnya dengan cara kita tambahkan hingga ke data 170. Kemudian untuk nilai stres 0,2% offset, ini tidak dapat menggunakan data stres yang sebelumnya, karena jika menggunakan data sebelumnya maka grafiknya akan melengkung, tidak akan berpotongan. Maka dari itu, untuk mendapatkan nilai stresnya, kita dapat mengalihkan nilai strain dengan nilai modulus Young.
Mengapa begitu? Karena nilai modulus yang ini didapatkan dari hasil stres dibagi strain. Maka untuk mencari nilai stres, kita dapat mengalihkan nilai strain dengan nilai modulus Young-nya. Ini kita kalikan dengan nilai modulus Young. Nilai strain kita kalikan dengan nilai modulus Young. Kemudian kita tambah dengan nilai C yang ada pada kurva modulus Young. Ditambah nilai C ini agar hasil grafiknya akan tetap lurus dan tidak melengkung. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita perpanjang hingga batas akhir. Sudah, kita lihat kembali pada kurva. Select data, kemudian pilih titik luluh, kemudian kita edit. Untuk series X-nya, kita gunakan data strain 0,2% offset tadi hingga data yang 170. Untuk nilai Y-nya, kita gunakan yang stress 0,2% offset sampai data ke 170. Kemudian oke. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa sudah terjadi perpotongan antara garis 0,2% offset dengan kurva sebelumnya. Namun di sini pada Excel itu tidak dapat menentukan di mana posisi titik yang berpotongannya. Oleh karena itu kita akan menggunakan aplikasi lain untuk menentukan titik perpotongannya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membuka aplikasi Origin untuk menentukan titik perpotongan antara garis 0,2% offset dengan kurva sebelumnya, yaitu caranya, pertama kita kopikan dulu data stress dan strain-nya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Origin. Beri nama, ini strain, ini stress. Lalu sheet-nya kita ganti stress strain. Kemudian kita tambah ini untuk yang stress strain offset. Kemudian kita copy lagi data stress dan strain yang 0,2% offset. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke Origin. Kita beri nama strain offset, stress offset. Kemudian dari kedua data ini kita akan membuat kurvanya. Ini untuk kurva stress strain-nya. Kita blok dulu datanya. Kita blok datanya, kemudian kita bikin kurvanya. Selanjutnya, untuk data stress strain offset, kita blok dulu, kemudian kita bikin kurvanya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua kurva, yaitu kurva stress strain dan juga kurva 0,2% offset.
sebelumnya kita akan setting dulu ininya. Kita mulai dari titik 0 dengan 0 hingga 0,18 untuk titik garis Y-nya dengan increment 0,02. Kemudian oke. Pada kurva offsetnya pun kita setting sama 0 hingga 0,18, incrementnya 0,02. Dan oke. Setelah itu untuk garis Y-nya dari 0 juta hingga 5 juta dan incrementnya 1 juta. Kemudian oke. Pada kurva offsetnya dari 0 sampai 5 juta, incrementnya 1 juta. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kurvanya. Kemudian kita akan menggabungkan kedua kurva ini dengan graph. Kemudian merge graph windows, kita open dialog. Nah, kita sudah mendapatkan gabungan dari kedua kurva tadi. Selanjutnya, untuk menentukan titik potongnya, kita dapat menggunakan ini, data reader. Kemudian, kita klik pada bagian garis yang berpotongan, sehingga didapatkan titik X pada 0,03488722762 dan Y 36045371. Ini merupakan titik perpotongan dari kurva stress strain dengan kurva 0,2% offset. Kemudian data ini kita copy, kita pindahkan ke Excel. Selanjutnya, data yang sudah kita copy tadi, kita masukkan ke Excel. Nah, di sini kita mendapatkan titik luluhnya. Kemudian kita copy dulu titik X-nya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Dan titik Y-nya kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan ke dalam kurva stress strain ini dengan select data, kemudian tambah dari nama titik luluh. Untuk series X-nya kita masukkan yang ini, dan series Y-nya kita masukkan yang ini. Kemudian oke. Dengan itu, maka kurva stress strain kita sudah lengkap dengan ada batas proporsional, titik maksimum, titik putus, batas elastisitas, dan juga titik luluh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.